Ini ada mesinnya, mesin apa nih? Oh, mesin pembuat minuman ya, apa nih? Kopi ya. Terus ini ada mesin es krim. Coba apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat dua mesin ini? Wah, keren nih, canggih nih Bu. Ah, biasa aja ya. Mungkin ada yang lihat, oh saya udah setting lihat kayak gitu, biasa aja gitu ya. Oh itu apa sih Bu? Itu apa Bu? Kok saya baru lihat ya? Nah ini jadi ini dua mesin ini. Kalau kita lihat ini ada hubungannya sama fungsi. Ini sebenarnya aplikasi fungsi dalam dunia nyata seperti ini. Dan mungkin masih banyak lagi ya. Kamu bisa menyebutkan nanti. Oh jadi yang kayak gitu tuh namanya fungsi gitu ya. Bahkan yang hal yang sederhana pun nanti kamu bisa lihat bahwa itu adalah aplikasi dari fungsi. Contohnya di sini. Kalau ibu ambil ini cup, ibu taruh sini. Nah, ibu akan pencet satu tombol, nanti akan keluar es krimnya. Terus ibu akan pencet tombol yang lain, maka akan keluar mesisnya. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu fungsi. Apa itu maksudnya? Iya, jadi langkah-langkahnya itu ya. Kalau kita punya ini, maka dia akan isi ini dan akan isi itu. Ya, kalau fungsi kan kayak gitu ya. Misalnya f x ditambah 4 berarti x-nya berapa, nanti ditambahin 4 gitu. Nah ini dua mesin ini menggunakan fungsi yang lebih dari satu. Contohnya yang pertama, fungsi atau mesin akan mengeluarkan es krim, itu fungsi yang pertama gitu ya. Kalau fungsi yang ke oh sorry. Nah, kalau fungsi yang kedua, mesin kemudian akan mengeluarkan mesis, gitu ya. Mesisnya akan keluarkan. Nah, itu juga fungsi. Nah, ternyata di mesin ini menggunakan lebih dari satu fungsi, gitu ya. Lebih dari satu aturan. Nah, fungsi itu aturan dah gampangnya gitu ya. Aturan pertama, setelah kamu meletakkan wadah, maka akan keluar es krimnya, gitu ya. Aturan yang berikutnya, kalau es krimnya sudah ada, maka mesisnya akan dikeluarkan. Mungkin nggak kalau kita balik? Nah, gitu ya. Kita taruh mesis dulu, baru es krim dulu. Ya boleh-boleh aja sih, namanya juga makanan ya, suka-suka gitu. Tapi kan kurang lazim gitu ya. Jadi aturan itu ada penggunaannya gitu. Sama dengan misalnya ini nih, minuman kopi nih. Kita akan ada tombol-tombol nih, pencet-pencet. Kalau kamu tidak mengetahui aturannya, bisa jadi kamu ngisi flanya dulu gitu ya, toppingnya dulu baru minumannya. Nah, mungkin bentuknya jadi aneh gitu ya. Rasanya sih sama aja mungkin gitu ya, tapi rasanya agak aneh gitu. Nah, ini contoh penggunaan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kaitannya dengan materi komposisi fungsi ya. Selain dua mesin ini, banyak banget yang ada di sekitar kita. Contohnya kalau kita bikin donat. Nah, kalau bikin donat itu kan ada urutannya tuh. Gimana cara bikin donat? Pertama bikin adonan. Kalau adonannya udah siap, terus gimana? Dibentuk dulu. Nah, setelah dibentuk dia main digoreng atau dipanggang, entah itu di oven gitu ya. Setelah itu baru kamu kasih topping. Mungkin nggak aturannya dibalik? Apa dulu Bu? Setelah adonan, kamu goreng, kamu bentuk, baru kasih topping. Nah, jadi aneh ya. Nah, itu juga aplikasi dari komposisi. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, hikmah dari kamu belajar tentang komposisi fungsi adalah segala sesuatu pasti ada rule-nya, ada aturannya. Nah, ikuti aturannya kalau kamu pengen sesuai dengan yang seharusnya, ya. Kalau kamu pengen yang seharusnya ya ikuti rule-nya, ikuti aturannya, gitu ya. Ada aturan mainnya setiap sesuatu. Kalau tidak ikuti aturan atau rule yang berlaku, maka hasilnya ya bisa diperkirakan akan seperti apa. Ibaratnya kayak kamu bikin donat, dibentuk dulu,
baru digoreng atau justru kamu goreng dulu baru dibentuk. Nah, pasti akan aneh, gitu ya. Oke, next. Ini sekarang fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Nah, nih. Misal di sini ada fungsi f dan fungsi g, sama-sama domainnya dari R ke R, ya. Domainnya R, kodomennya juga R. Jika fungsi f itu x ditambah 1 dan g itu dirumuskan dengan x kuadrat, maka kalau kita mau cari f1, ini materi SMP lagi nih ya, bener. F1 adalah gimana? Nah, di sini. Perhatikan di sini. Fx sama dengan x plus 1. Kalau x yang di sini saya ganti dengan 1, maka x yang ini nih akan diubah dengan 1 juga. Gitu ya? Ya. Jadi yang di dalam kurung itu mempengaruhi yang ada di sebelah kanan sama dengan. Ya, gitu ya. Kalau saya punya F7, berarti X yang ini kamu ganti jadi 7 juga. Yang ini tetap, karena dia tetap 1. Nggak jadi 7, enggak. Yang berubah jadi 7 tuh yang ada di dalam kurung. Oh, X-nya saja, gitu. Kalau X-nya saya ganti kotak, berarti kotak ditambah 1. Gitu ya? Oke. Next. Kalau F2 berarti benar 2 ditambah 1. Gitu ya? Nah, sekarang kalau X-nya saya ganti pakai huruf yang lain. Misalnya di sini adalah T. Berarti FT sama dengan T ditambah 1. Betul? Boleh nggak sekarang pertanyaannya? Kalau T-nya ini bentuknya adalah suatu fungsi. Boleh nggak? Oh boleh, emang kenapa nggak boleh gitu ya. Nah bahkan di dalam dalam kurungnya ini saya ganti roti juga nggak apa-apa gitu ya. X-nya sama dengan roti, berarti F roti sama dengan roti ditambah 1 gitu ya. Jadi ini tuh tergantung dengan yang ada di dalam kurung. Ya, kalau di dalam kurungnya adalah misalnya gajah, ya berarti sama dengan F gajah sama dengan gajah ditambah 1 gitu. Karena rumusnya di sini X ditambah 1. Nah, jika ini yang tadi saya bilang, kalau X-nya kita ganti dengan suatu fungsi, maka kita akan punya Fgx sama dengan Gx ditambah 1. Nah, Gx-nya berapa? Oh, X kuadrat. Jadi X kuadrat tambah 1. Nah, ini nih. Ini yang akan berikutnya kita akan pelajari. F di dalamnya suatu fungsi. Nah, ini akan ke sini. Ya. Coba next. Fungsi F dalam Gx ya. F Gx ditulis dengan F bundaran Gx. Ya, dibacanya F bundaran G. Ya. F bundaran G. Jadi ini 0 ini bacanya O ini ya, bacanya bundaran. F bundaran G. Misal ada F memetakan dari A ke B dengan FA sama dengan B, dan G ya fungsi lain memetakan dari B ke C dengan GB sama dengan C. Maka komposisi fungsi F dan G bisa ditulis G bundaran F. Ya, adalah suatu fungsi yang ditentukan dengan aturan berikutnya ini. G bundaran FA sama dengan G FA. Jadi, kita cari FA-nya dulu, baru kemudian dimasukkan ke G-nya. Gitu. Oke, nih. Ibaratnya kayak tadi mesin. Ya, mesin. X-nya kita masukkan dulu ke F. Ibaratnya ini wadah. Wadahnya kita taruh dulu. Keluarlah es krimnya. Itu mesin pertama. Setelah wadah terisi es krim, maka masuk ke mesin yang kedua, yaitu turunlah mesis. Jadilah es krim dengan topping mesis gitu.
bayangannya ya. Kalau bayangan ini kan enak. Oh Bu, saya nggak suka es krim, saya suka bakso. Boleh. Ini mangkok, masukkan dulu. Apa biasanya? Itunya dulu ya. Vetsin lah, apalah gitu ya. Bawang goreng lah, segala macam. Setelah itu, masukkan bakso dengan kuahnya. Oh ternyata masih lanjut. Boleh nggak Bu lanjutin, di sini ada fungsi lagi? Boleh. Setelah itu tambahkan saus sambal, kecap, cuka dan sebagainya. Gitu ya. Jadilah semangkok bakso yang enak. Wah, Ibu jadi lapar. Nah, gitu ya. Jadi F ini nanti bisa banyak. Ya, nggak cuma dua, nggak cuma F sama G, bisa nanti H, bisa nanti I gitu ya. Suka-suka yang bikin soal nanti. Nah, yang penting kamu tahu prinsipnya. Artinya, lakukan sesuai urutan dari belakang nih. Perhatikan nih, ya. G bundaran F itu berarti artinya kamu melakukannya ke F dulu. G bundaran F berarti F dulu. X-nya deket kemana? F berarti F dulu. Masuknya ke F dulu. Setelah dapat Fx baru masukkan ke G. Baru nanti akhirnya keluar G bundaran Fx. Gitu ya. Bayangin aja bakso sama es krim. Gitu ya. Enak dong. Nah gitu ya. Ini penjelasannya. Jadi berarti gitu ya. Paling gampang kamu bayangin proses ketika membuat suatu produk. Kayak misalnya tadi yang donat juga sama. Ini adonan donat masukkan ke bagian pembuatan bentuk ya, dibentuk dulu. Setelah dibentuk terus digoreng. Habis digoreng nanti masuk ke fungsi berikutnya apa? Dikasih topping. Nah, gitu. Jadilah donat yang lezat gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, next. Nah, ini kalau kita punya ini ya. Ini ada 6. Setelah kena fungsi F, dia akan berubah jadi negatif 2. Nah, setelah kena fungsi G, ternyata berubah jadi 8. Nah, ini fungsi komposisi itu seperti ini. 8 kena fungsi F berubah jadi negatif 1. Ternyata kena fungsi G berubah jadi 10. Kalau dari ini nih, dari domain yang pertama langsung ke belakang, itu namanya G bundaran F. Karena dia kena F dulu, baru ke G. Kalau dibalik, kena G dulu, baru F, berarti itu F bundaran G. Gitu ya, ini contohnya. Nah, misalnya F itu 6, negatif 2. Nah, pasangin. Ternyata negatif 2 pasangannya 8. Masukin ke sini. 8, negatif 1. Oh, negatif 1 ternyata pasangannya 10. Gitu ya. Terus 10. Ini 10 pasangannya 0. Tulis di sini 0. Nah, ingat urutannya ya. Ini F ke G, F. Nah, 0 itu ternyata pasangannya 12. Jadi ada urutannya. 12 juga sama. Nah, sekarang kalau kita balik. Negatif 2. Dari negatif 2 ke 8. 8 ke, nah lihat di sini 8 ke negatif 1. Jadi ada urutannya. Mau dibolak-balik juga ada pasangannya. Ya. Ini F bundaran G bundaran F dalam diagram diagram ya, dalam diagram ini bentuknya begini. Nah, kalau yang ditanya tentukan F bundaran G dan nilai G bundaran F 10. Nah, G bundaran F 10 mana? Nah, G bundaran F 10 berarti yang mana? 12. Gitu ya. Betul. Jadi G bundaran F berarti kena F dulu baru G. Untuk 10. Nah, 10 itu kenanya 12. Karena langsung ke sini lompat. Gitu ya, bisa ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tugas menggambarkan suatu fungsi dalam bentuk diagram, kalau diketahui ininya, kamu tinggal urut-urutin tadi caranya ya. Sekali lagi ya. 6. Pasangannya berapa? Oh, negatif 2. Nah, sekarang ke fungsi yang berikutnya. Negatif 2 pasangannya berapa? Oh, 8. Tulis di sini 8. Ya, misalnya ini 10. 10 pasangannya berapa? 0. Tulis 10 pasangannya 0. Nah, 0 lihat di bawahnya. 0, Pak. Lanjutnya kemana? Oh, 12. Gitu. Begitu juga berlaku sebaliknya. Kalau dari bawah juga sama. Misalnya 1 dengan 6.
1 dengan 6. Terus 6 kemana? Oh, 6 dengan min 2. Gitu. Bisa ya? Oke, next. Nih ya. Kalau ditanya tadi F bundaran G-nya, mana F bundaran G ini? Langsung ke belakang sana ya. Langsung ke belakang. Jadi nggak lewat tengahnya, nggak usah ditulis. F bundaran G berarti kena G dulu baru F. Min 2, min 1, min 1,0, 0,1, 1, negatif 2 gitu ya. Nah, kalau yang ditanya F G bundaran F10 berarti tadi yang Ibu bahas 12. Oke. Ini kalau kita perhatikan ada pasangan begini. Nah, coba kita lihat apakah kita bisa komposisikan 0 ke P. P ada pasangannya, ada P dengan 1. Nah, 1 dengan Q. Q ada pasangannya? Oh, zong, tidak ada. Terus 2 dengan R. R ada pasangannya? Nggak ada juga. 3 dengan S. S ada pasangannya? Ada 2. Coba kita balik. P dengan 1. 1 ada pasangannya? Ada. 1 dengan Q. S dengan 2. 2 ada. 2 dengan R ada. T dengan 7. 7 ada? Wow, tidak ada. Dengan 0. 0 ada pasangannya? Ada. Tapi ternyata ada yang tidak punya pasangan. Maka gambarannya jadinya kacau nih. Gini kacau. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kita harus lihat satu persatu. Ini contoh aja.